Adik-adik, Kak Desi ingin mengajak adik-adik kita mengambil saat teduh ya. Kita tidak bosan-bosannya untuk memuji nama Tuhan. Kita duduk yang manis, kita menenangkan hati kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Suasana Natal masih sangat terasa. Biarpun minggu lalu kita baru saja merayakan hari Natal. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita semangat memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Gloria bagi Tuhan, Raja kita. Posisi berdiri ya. Ikuti dalam hati, Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan. Tuhan, Engkau telah lahir untuk kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau yang adalah Raja di surga mau lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Berikan kami konsentrasi dan kami sungguh merindukan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan juga menenangkan kami saat kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah seluruh rangkaian ini dan boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah adik-adik, kita tetap masih bersemangat ya untuk memuji Tuhan. Dalam nuansa Natal kita masih tetap memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, Kak Desi ingin mengajak adik-adik kita bernyanyi satu lagu. Lagu apa ya kira-kira ya? Nah pasti adik-adik kenal nih lagunya ini nih, lagu Jingle Bell. Oke adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita angkat pujian Jingle Bell, Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell.
Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau dengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita duduk yang manis dan dengarkan dengan baik. Kakak ajak kita nyanyikan sebuah lagu seperti Samuel kecil yang siap dengan dengaran. Kita tenangkan hati kita ya. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yuk kakak ajak kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengar dengan baik. Dan Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kakak mau cerita tentang kemalasan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Adik tahu nggak ada binatang-binatang yang dikatakan lebih rajin daripada manusia? Ayo, tahu nggak binatang apa itu? Tahu? Nah, coba ya. Siapa tahu tebakan adik-adik benar. Kakak kasih jawabannya ya. Kasih 3 contoh binatang yang dikatakan lebih rajin daripada manusia. Yang pertama itu adalah lebah madu. Binatang ini dikatakan sangat rajin, tiap hari terbang ke sana kemari, bahkan terbangnya berjauh-jauh kilometernya untuk cari serbuk bunga sebagai makanan mereka tanpa kenal libur. Tiap hari kerja, tidak ada kata libur untuk mereka. Wah, rajin ya. Lalu yang kedua itu adalah cacing tanah. Cacing tanah juga dikenal sebagai binatang yang rajin. Kerjanya itu tiap hari hanya menggali-gali terowongan dalam tanah. So, mereka bisa bergerak kemana-mana mencari makanan. Rajin luar biasa ya. Dan ketiga, itu adalah semut. Semut ini binatang yang rajin sekali adik-adik. Tiap hari mereka keliling-keliling cari makanan. Kalau dapat makanan yang besar, mereka ramai-ramai angkat. Mereka tidak pernah kenal kata libur, tidak mau bergerak. Semuanya bekerja keras untuk makanan yang mau mereka cari itu. Wow, luar biasa sekali ketiga binatang ini adik-adik ya. Mereka rajin luar biasa. Dan kalau kita bagaimana? Tentu kita tidak boleh kalah dari binatang itu. Kita ini anak Tuhan loh. Masa kita kalah dengan binatang-binatang itu? Kita juga harus rajin. Bahkan lebih rajin daripada mereka. Kenapa kita harus rajin? Karena Tuhan kita pun adalah Tuhan yang rajin. Tuhan kita bukan Tuhan yang malas. Tuhan itu telah bekerja menciptakan langit dan bumi ini. Dan bahkan Alkitab bilang Tuhan sampai sekarang masih terus bekerja. Wah, Tuhan kita adalah Tuhan yang rajin. Kita juga tidak boleh malas karena firman Tuhan bilang seperti ini. Kalau kita adalah orang yang malas, kalau tidak mau bekerja, tidak usah makan.
Benar kan? Firman Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang malas. Kenapa? Karena orang yang malas itu, hidupnya itu cenderung bergantung kepada orang lain. Apa-apa nggak mau kerja, apa-apa nggak mau buat. Maunya apa? Hanya tangan panjang-panjang, ngemis-ngemis, minta uang, minta ini, minta itu. Suruh kerja tidak mau. Orang suka nggak sih sama orang yang demikian? Nggak suka. Nah, kita tidak boleh malas. Memang sih kita bilang, saya kan belum bekerja. Benar, tapi adik-adik bisa malas hal yang lain. Contohnya apa? Malas bangun pagi. Tiap mau sekolah suruh bangun pagi. Aduh, malasnya sekali. Akhirnya kena marah mama papa. Dibilang mau sekolah pun susah bangun. Lalu setelah bangun apa? Bilangnya malas sekolah. Kena marah lagi sama mama papa. Sudah mama papa bilang sudah bayar sekolah mahal-mahal, sekarang malah tidak mau sekolah. Wow, tidak baik demikian. Lalu malas belajar. Akhirnya apa? Nilainya jelek semua. Maunya nyontek. Susah. Sudah kalau sudah begitu susah. Lalu apa lagi? Malas ibadah. Malas ke gereja. Malas berdoa. Malas baca Alkitab. Wah, gawat deh kalau seperti itu. Bagaimana mau bisa makin cinta Tuhan? Bagaimana imannya itu mau makin bertumbuh sama Tuhan? Ya tidak bisa kalau malas seperti itu. Seharusnya adik-adik kita tidak boleh malas. Makanya firman Tuhan juga bilang apa? Belajar sama semut. Semut itu rajin. Jangan kita kalah dengan mereka. Kita ini anak Tuhan loh. Tidak boleh malas-malasan seperti itu. Apalagi kita malas-malasan, alasannya sebenarnya apa? Kita mau main game aja. Tidak mau sekolah, tidak mau belajar, tidak mau ibadah, tidak mau baca Alkitab. Alasannya apa? Karena mau main game. Mau main game Among Us. Mau main game Mobile Legends. Oh, itu sih tidak boleh. Kemalasan seperti itu tidak boleh sama sekali. Karena mereka yang malas pasti tidak disukai oleh orang banyak. Teman-teman tidak suka sama teman-teman yang malas. Ya iyalah, main sama dia apa-apa nggak mau. Ajak kemana-mana nggak mau. Mana enak berteman dengan orang seperti itu. Papa mama juga pasti tidak suka anaknya jadi pemalas. Disuruh ini nggak mau, suruh bantu mama papa di rumah tidak mau, bantu jaga adik nggak mau, suruh belajar nggak mau. Mana ada papa mama yang suka? Tuhan juga pasti tidak suka dong. Tuhan rajin. Masa kita jadi anak malas? Tuhan bilang nggak apa-apa kau malas. Enggak, Tuhan juga tidak suka anak yang malas. Oleh karena itu teman adik-adik, kita harus jadi anak yang rajin. Rajin belajar, rajin sekolah, rajin bangun pagi, rajin bantu mama papa di rumah, rajin ibadah, rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah, kalau adik-adik seperti itu, percayalah, pasti banyak orang yang suka sama adik-adik. Papa mama sudah pasti suka. Lihat anak kita ini, dia makin ke gereja, dia makin jadi anak yang tambah rajin. Wah, luar biasa anak kita ini ya. Tuh kan, pasti papa mama suka. Tuhan juga pasti suka. Wah, luar biasa anak ini, dia rajin sekali, tidak malas-malasan. Tuhan pasti senang sekali melihat kita yang berbuat seperti itu. Jadi adik-adik, jangan malas lagi. Jadilah anak yang rajin. Anak yang rajin, bukan anak yang malas. Oke? Yuk, kita berdoa sama-sama ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan, pagi ini kami mau berjanji. Tidak mau lagi menjadi anak yang malas. Jikalau kami masih malas, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafal kita kali ini diambil dari Amsal 6 ayat
6. Yuk, kita hafalkan ayat ini sama-sama ya. Amsal 6 ayat 6. Begini bunyinya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Adik-adik, kalau sudah hafal ayatnya, segera kirimkan kepada Kak Susanti. Oke? Sampai jumpa semuanya. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhannya? Nah, ayo, siapa yang selama ini sering suka merasa malas ini, malas itu. Nah, adik-adik, yuk mulai hari ini kita belajar jadi anak Tuhan yang rajin seperti Tuhan kita adalah Tuhan yang rajin. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu, kita kerja sama-sama buat Tuhan sambil kita menjalankan persembahan. Persembahannya bisa disimpan dan titik dulu dengan mama. Nanti sudah bisa ibadah di gereja, kita bawa ke sini. Yuk kita nyanyi. Ya, semangat ya adik-adik ya. Sama-sama kita kerja sama-sama, senanglah hati, kerjamu kerjaku semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi, kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama kita kerja sama-sama, senanglah hati, kerjamu kerjaku semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ya adik-adik, kita berdoa. Untuk doa persembahan kita minta kasih. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami telah mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami mau kami mau memberikan memberikan persembahan. Berkati berkati persembahan kami persembahan kami bisa dipakai bisa dipakai untuk pekerjaan untuk pekerjaan Tuhan Tuhan di gereja ini. di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita ingin mengangkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih. Engkau masih mengasihi kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Teristimewa. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan Bapa hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik.